Sejenak bersama Dr. Sarif. Episode Mari kita mengenal kosmetik lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Saya Dr. Sarif, praktisi kesehatan kulit dan kelamin, konsultan dermatologi kosmetik dan estetik. Saya ingin berbagi untuk ikut edukasi masyarakat umum, baik pengguna maupun peminat. Dalam episode ini akan membahas tentang mari kita mengenal kosmetik secara lebih baik. Pesan untuk pemirsa, saya akan membahasnya dalam bahasa awam, menghindari sebanyak mungkin istilah medis. Jadi mohon maaf kepada pemirsa yang lebih ahli bila ada kata atau istilah yang kurang pas atau salah. Sejarah kosmetik sangat panjang. Sejak 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi, kosmetik sudah dikenal oleh berbagai bangsa di dunia. Kita mengenal cerita-cerita tentang kecantikan Cleopatra, Nefertiti, baik di lokal, Ken Dedes, Roro Jonggrang, dan selebriti-selebriti baik di luar maupun di dalam negeri, yang semuanya berbalutkan kosmetik. Sekarang ini di Indonesia pun hampir 100% penduduk di dunia maupun di Indonesia sudah mengenal kosmetik, paling tidak bedak ataupun sabun. Ini kosmetik merupakan komoditi keempat setelah pangan, sandang, dan papan. Apakah kosmetik itu sebenarnya? Kosmetik adalah campuran bahan, jadi bukan cara untuk kecantikan, tapi campuran bahan untuk merawat dan merias kulit. Itu asalnya dan definisi awalnya. Istilah kosmetik sendiri suka dicampur baurkan dengan istilah estetik atau cantik atau indah. Karena semua istilah tersebut mungkin tidak persis sama. Kosmetik adalah bahan yang harus ditempel, dioles, disemprot, atau dituang atau dipercikan ke kulit, bukan untuk ke tempat lain. Untuk ke mata bukan, untuk ke mulut juga bukan, apalagi ke tempat-tempat lain. Kosmetik tidak dimakan, karena kalau dimakan namanya berubah menjadi jamu atau obat, dan tidak untuk dihirup. Dengan demikian tentunya bukan untuk mengobati alat-alat dalam. Kita bahas tentang bagaimana apa sih sebenarnya isi kosmetik dari bahan-bahan tersebut. Isi kosmetik sebenarnya hanya 4, yaitu 1 bahan dasar atau pelarut atau pembawanya. Yang kedua adalah bahan aktifnya, yaitu merupakan tujuan dari penggunaannya. Dan kemudian yang ketiga adalah bahan-bahan penguat atau penstabil dari campuran bahan tersebut, supaya tidak cepat rusak atau tidak cepat bau atau tengik. Dan yang terakhir adalah bahan tambahan, yaitu warna maupun pewangi. Tetapi dalam kosmetik dari 4 macam tersebut biasanya terdapat antara ratusan atau puluhan macam bahan, dan semuanya itu bisa digolongkan ke 4 macam bahan tersebut. Bahan dasar kosmetik bisa cair, bisa padat, bisa lemak, atau campuran dari ketiganya, yaitu berupa krim, pasta, atau gel. Guna kosmetik asalnya cuma 2, yaitu yang pertama perawatan kulit, rambut atau kuku. Yang kedua adalah riasan atau dekoratif. Dan kemudian ditambah lagi dengan tambahan
penyegar, yaitu wangi-wangian, maupun warna. Guna yang terakhir adalah kosmetik dapat menyembuhkan berbagai penyakit ringan. Ini baru ditambahkan pada pertengahan abad ke-20, karena sebelumnya kosmetik tidak boleh merupakan obat atau penyembuh penyakit. Dan kosmetik apa yang sekarang banyak dipakai, yaitu kosmetik yang plus obat tadi. Obatnya dalam tanda kutip ya, tanda bukan sebenarnya gitu. Tapi di dalam penilaian BPOM kita, kosmetik yang plus obat tersebut adalah tetap kosmetik. Di istilah kedokteran, kita lebih sering menyebutnya sebagai cosmeceutical atau kosmetik medik. Dan penyakit apa yang bisa diobati atau diperbaiki oleh kosmetik dengan plus obat tersebut, yaitu penyakit-penyakit ringan atau minor, yang kita sebut sebagai penyakit-penyakit yang tidak terlalu berbahaya kepada badan, yaitu contohnya jerawat, flek kulit, penuaan kulit, ketombe, bau badan, dan sebagainya. Jadi dengan demikian pengobatannya pun tidak sampai kemudian menjadi tindakan yang progresif, yang cepat sembuh dan sebagainya. Ada berbagai cara kita mengenal kosmetik yang baik, yaitu yang pertama adalah kita harus melihat ada izin edar dari BPOM Republik Indonesia kalau di Indonesia. Kemudian ada label, merek, dan tujuan pakai, serta isi dan cara pakai yang jelas. Yaitu kalau bisa dalam bahasa Indonesia, karena kita di sini banyak yang tidak bisa berbahasa asing. Kemudian ada alamat pabrik maupun pelayanan pelanggan di sana. Kemudian ada tanggal produksi dan tanggal kedaluarsa dari kosmetik tersebut. Sebab kosmetik juga lama-lama bisa rusak dan tidak efeknya jadi tidak ada atau berkurang. Di sini di Indonesia ini masih banyak sekali pemalsuan atau penipuan tentang kosmetik yang bisa kita lihat di pasaran. Tetapi kosmetik tetap ada kegunaannya, yaitu tadi perawatan dan dekoratif serta pengobatan penyakit yang minimal, yang tidak terlalu serius lah. Kemudian tentunya juga harus dipikirkan bahwa kosmetik itu ada efek sampingnya. Efek sampingnya sama seperti obat yang di topikal, bisa ke kulit, bisa ke rambut dan kuku, bisa di mata atau di saluran napas bila kosmetika berupa spray, dan bisa kemudian di organ dalam, karena kosmetik itu dipakai seumur hidup kita. Dari saat kita mulai baru lahir, kita dapat bedak, pewangi dan sebagainya. Dan saat kita meninggal nanti juga ada bedak dan pembersih-pembersih sabun dan sebagainya. Jadi bagaimana sebaiknya menggunakan kosmetik? Saya menganjurkan bahwa kosmetik sebaiknya digunakan seperlunya. Jangan berlebihan atau abuse. Jadi umpamanya yang berlebihan itu kosmetiknya merong, tebal, berwarna-warni dan sebagainya. Yang kedua, tentunya jangan salah pakai, misuse. Yaitu umpamanya ada dasar bedak, berupa dasar bedak tapi dipakai sebagai pelembab dan sebagainya. Meskipun kadang-kadang ada dasar bedak yang juga menggunakan pelembab. Pokoknya contoh lain ada sunblock. Sunblock itu kan untuk sinar matahari. Kalau kita di tempat di dalam rumah saja tidak perlulah pakai sunblock. Itu salah pakai namanya. Kemudian kalau menggunakan kosmetik tentu selalu ada efek samping tadi yang saya sebutkan. Maka bila ada, stop kosmetiknya. Kalau dengan stop itu tidak juga sembuh, berobatlah ke ahlinya, ke dokter medis yang kompeten tadi.
Nah, kesimpulan yang bisa didapat dan dibawa pulang ke rumah, yang diingatkan terus adalah yang pertama, kosmetik adalah alat untuk merawat kulit dan mempercantiknya. Yang kedua, pemakaian jangan salah dan berlebihan. Ketiga, kosmetik ada gunanya. Di samping itu tentu ada efek sampingnya. Keempat, tentunya beli kosmetik yang dibuat dengan cara yang baik, dari bahan yang baik, oleh orang yang baik, dan diberi izin oleh badan pemeriksa obatan makanan di sini, RI di sini, di Indonesia ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa bila berkenan tekan like, subscribe, share ke yang lain, dan tekan lonceng bila ada. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tentang kesehatan dan kecantikan kulit yang lain. Salam sehat.